Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, sebelum materi pada pagi hari ini kita mulai, kita berdoa sejenak menurut agama dan tata cara masing-masing. Berdoa disilahkan. Ya, berdoa selesai. Baik para mahasiswa yang berbahagia, untuk materi pada kesempatan kali ini adalah di bab 6, mestinya di bab 5, tetapi di bab 5 tentang obat-obatan. Untuk itu saya persilakan untuk mencari informasi, browsing, googling dan seterusnya. Kira-kira obat-obatan yang dibutuhkan dalam eh, eh, praktek PPC ini apa saja macam-macamnya, ya. Seperti untuk luka ringan, gores ringan, kemudian untuk mengurangi rasa nyeri dan seterusnya. Nah, saya rasa Anda akan lebih paham tentang masalah obat-obatan. Saya akan sampaikan di bab 6 tentang P3K atau pertolongan pertama pada kecelakaan atau bab terakhir. Nah, bagian A, prinsip pertolongan pertama pada kecelakaan adalah satu, mencakup tindakan tepat atas prinsip tertentu dan dengan metode baku dalam mengatasi suatu kecelakaan sebelum korban dibawa ke rumah sakit. Nah, intinya adalah setelah Anda mempelajari materi P3K ini, Anda mengetahui apa yang harus pertama kali dilakukan ketika ada korban yang Anda lihat yang butuh pertolongan. Ya, yang pertama adalah melakukan tindakan tepat. Ya, masih ingat kan ya? Jadi kalau perlu ada bantuan pernapasan, Anda berikan bantuan pernapasannya dahulu. Ya, setelah itu baru dibawa ke rumah sakit. Jangan tanpa diberikan pertolongan pertama, korban langsung dibawa ke rumah sakit, itu biasanya fatal. Ya, berikanlah prinsip-prinsip pertolongan pertama sebelum pasien dibawa ke rumah sakit, karena biasanya bisa menyelamatkan pasien atau korban. Yang kedua, merupakan pertolongan sementara yang diberikan kepada korban yang sakit mendadak atau mendapat kecelakaan sebelum mendapat pertolongan dari seorang ahli dokter atau petugas kesehatan. Ya, tugas kita semua. Ya, maka yang sering terjadi biasanya kalau ada yang biasa terjadi di lapangan adalah kecelakaan. Ya, kecelakaan lalu lintas itu biasanya malah orang pada nonton, hanya beberapa aja yang menolong. Nah, kita tidak boleh seperti itu. Apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita ketahui ya harus dipraktekkan. Ya, tujuannya satu, menolong, ya, si korban supaya keselamatannya bisa dipertahankan. Berikutnya, tindakan yang ketiga adalah tindakan ini diberikanlah bukanlah pertolongan sampai sembuh atau tuntas, sebab tugas berikutnya diserahkan oleh dokter atau rumah sakit. Jadi kita hanya memberikan pertolongan pertama aja. Misalkan kalau Anda harus mengantar ke rumah sakit, atau tempat-tempat klinik, tempat-tempat kesehatan, ya sudah selesai. Syukur-syukur bisa komunikasi dengan keluarganya, sudah selesai. Ya, nggak perlu sampai sembuh betul. Nah, bagian B, tujuan P3K. Apa sih sebenarnya tujuan dari pertolongan pertama pada kecelakaan? Yang utama, yang pertama adalah mencegah bahaya maut atau mempertahankan hidup. Anda masih ingat ya, langkah-langkah perawatan dan penanganan cedera yang pertama tadi yang bahaya. Kalau tidak ada pernapasan, Anda bantu pernapasan buatan. Ingat, Anda hanya punya waktu 5 menit untuk memulihkan pernapasan. Lebih daripada itu, kita tidak tahu. Ya, ada perdarahan. Kita hanya punya waktu 15 sampai 30 menit. Dengan catatan perdarahan besar, ya. Anda harus bisa hentikan menggunakan metode tourniquet. Nah, itulah yang akan kita praktekkan kemudian. Kemudian tujuan yang ketiga adalah meringankan korban dengan jalan satu, memberikan rasa tenang, ya. Dua atau B, mengurangi rasa takut, gelisah dan bahaya yang lebih besar. Jadi kalau Anda menemani korban pasien, ajaklah cerita-cerita lain mengalihkan perhatian dari rasa sakit yang sedang dialami. Ya, janganlah memberikan sok-sok-sok atau apa namanya nakut-nakuti.
ya, sehingga pasien menjadi paranoid atau ketakutan, sindrom dan seterusnya. Berikan rasa tenang dia. Walaupun kita tahu mungkin cederanya berat, tapi kita berusaha menyenangkan. Oh, nggak apa-apa, nanti juga sembuh. Nah, ini tips-tips seperti itu harus kita kuasai, ya. Bahkan dokter saja dia punya kode etik. Walaupun pasien itu cedera berat, sakit keras, dia tidak boleh menceritakan langsung kepada pasien korban kalau penyakitnya berat, ya, tingkat tinggi. Paling hanya menyampaikan kepada pihak keluarga dan seterusnya. Ini harus kita pahami juga, ya, ilmu psikologinya, ya, psikologi kedokterannya. Nah, bagian selanjutnya, bagian C adalah tentang pokok-pokok tindakan P3K. Pokok-pokok tindakan P3K itu apa saja? Satu yang harus kita lakukan adalah kita harus rileks, tidak boleh tegang. Bertindaklah cekatan, ya, tetapi tidak dalam keadaan tenang, karena ketenangan akan membantu kita, ya, dapat bertindak tepat dan benar. Kita nggak boleh gugup, gupek orang bilang itu kan, ya. Kita harus tenang sambil berpikir, karena kalau kita tenang biasanya membuat alur berpikir kita lebih mudah. Kira-kira seperti itu, ya. Mencobalah tetap tenang, ya, karena ketenangan sangat membantu kita untuk berpikir lebih logis dan realistis. Yang berikutnya, perhatikan pernapasan korban. Nah, ini kan penting kan. Pertama, sikapnya tenang dulu sambil mengamati pernapasan tadi. Ada nggak? Ada, normal, aman. Ada, tapi tidak normal. Kadang tampak, kadang tidak. Berikan pernapasan buatan. Atau tidak ada, tapi kita tidak yakin, sambil nunggu datangnya bantuan, ya, atau masih dalam perjalanan diantar ke rumah sakit atau ke dokter, kita berikan bantuan pernapasan buatan di dalam mobil, di dalam kendaraan bisa, ya, kira-kira seperti itu. Kalau kalau sedang dalam perjalanan di bawah, kalau tidak ya disitulah sambil telepon hubungi dokter rumah sakit, sambil nunggu ambulan datang kita berikan pernapasan buatan, ya. Hasilnya nanti, yang penting kita usahakan dulu berikan pernapasan buatan. Saya yakin itu ada manfaatnya. Yang ketiga, hentikan perdarahan. Nah, ini mengulang sedikit mengenai bab 4-nya kan, ya. Langkah yang keduanya adalah kalau ada perdarahan besar terutama harus cekatan. 15-30 menit waktu kita. Hentikan menggunakan metode tourniquet, ya. Ya, ini dia. Menghentikan perdarahan dengan metode tourniquet. Nanti kita praktekkan bagian mana saja. Pastikan sekalipun kecil ya kita hentikan perdarahan tersebut, apalagi perdarahan besar. Ya, ini ada keterangannya lagi. Bila ada perdarahan, hentikan dengan cara menekan. Kalau belum ada alatnya, ya, untuk ini tekan bagian yang keluar darah tersebut, ya, sampai darah itu berkurang. Mengapa diberikan penekanan? Ini biasanya kalau bagian yang berdarah kita tekan itu membuat pembuluh darahnya mengecil, sehingga kalau pembuluh darah mengecil, maka darah yang keluar dari pembuluh darah tersebut, ya, perdarahan keluar misalkan, ya, ini akan lebih sedikit, ya. Bagus lagi kalau dihentikan dengan cara tourniquet. Tapi ada bagian-bagian tertentu yang tidak bisa digunakan tourniquet. Tourniquet hanya untuk luka perdarahan pada lengan dan tungkai atau kaki. Kalau pada bagian kepala ya diberi penekanan, ya, ditekan itu terus dengan kain, dengan sapu tangan, dengan tisu boleh dan seterusnya. Ya, gitu. Di leher pun demikian, ya, tekan di bagian tubuh dan seterusnya, perut dan seterusnya. Ini akan sangat membantu sambil melengkapi peralatan yang dibutuhkan. Nah, ini. Jadi keterangannya, bila ada perdarahan, hentikan dengan cara menekan tempat perdarahan dengan tangan beberapa saat sampai perdarahan berhenti, atau dapat menggunakan kain bersih dan lembut, sapu tangan atau kasar pembalut dengan pengikatnya. Kemudian letakkan bagian yang mengalami perdarahan tadi sedikit lebih tinggi dari anggota tubuh lainnya. Intinya lebih tinggi dari jantung, ya. Kira seperti itu. Supaya pasiennya berbaring saja atau duduk rileks, tapi bagian berdarah kok di kaki naikkan sedikit boleh. Itu mengurangi perdarahan keluar. Berikutnya, perhatikan tanda-tanda shock. Shock itu berarti kalau gampangnya kita persepsinya kita itu dia pingsan, enggak, sadar tidak. Kondisinya itu antara sadar dan tidak sadar. Kelihatannya mata melek,
tapi diajak ngobrol nggak nyambung, ya seperti itu. Kelihatannya melek dia, nggak apa-apa, tapi ini biasanya orang-orang shock seperti itu. Penyebabnya banyak, ya. Jadi antara fisik dan mentalnya itu nggak connect, ya, kayak ngeblank gitu. Faktornya banyak. Bagaimana cara penanganannya? Ya udah, kalau itu misalkan di lapangan atau di mana, ya udah terentangkan dengan rileks. Atau mungkin udah anak sekolah, kita nanti berhadapan dengan anak sekolah kan ya. Anak tersebut dibaringkan, ya, diterentangkan dengan kepala sedikit lebih rendah dari kaki. Jadi yang kakinya, tungkainya diganjel dengan bantal. Jadi di sudutnya merendah ya, kepala lebih rendah. Supaya apa? Darah banyak mengalir ke otak kepala sehingga memulihkan proses kesadarannya kembali. Ya, seperti itu. Juga nggak perlu tinggi-tinggi sampai 90 derajat, nggak perlu. Mungkin sekitar 30, 35 sampai 45 derajat itu kan ya, udah cukup itu. Karena kalau kelamaan juga lebih dari 30 menit biasanya kesemutan ya. Kalau udah mulai kesemutan ya udah turunkan lagi biar darah kembali mengalir ke arah tubuh yang lain atau ke tungkai. Kemudian yang kelima, ini harus dipahami betul, eh, jangan memindahkan korban terburu-buru. Pengertiannya bagaimana nih? Kok jangan memindahkan korban terburu-buru? Nah, keterangannya, kecuali bila tempat kecelakaan tidak memungkinkan, misalnya ada kebakaran, ya, atau kejadian kecelakaan di tengah jalan raya, di tempat panas dan seterusnya. Nah, ini boleh digeser, dipindah, tapi hati-hati menggesernya. Kalau ada patah tulang ya jangan pas patahnya itu yang diangkat, ya. Kira-kira seperti itu, ya. Geser sedikit ya, sehingga lebih nyaman. Kalau di tengah jalan raya, jangan. Terus Anda berusaha menghentikan arus lalu lintas dari sebelah sana, alasannya nggak perlu dipindahkan buru-buru nih harus itu salah. Tetap harus digeser, dipindah ke tempat yang lebih nyaman, boleh. Ya, apalagi tempat kebakaran, banjir, mau roboh, gempa, ini darurat boleh. Tapi perhatikan bagian-bagian cedera yang aman untuk diangkat. Nah, ada tips nih, saya pernah melihat ketika ada pasien datang ke suatu rumah sakit nih tempatnya. Ini orang tua saya sendiri nih. Ketika korbannya sudah tidak bisa digeser karena di dalam mobil kan, rupanya di sana disiapkanlah seperti ini, ya. Dia bilang ini ada kain ya, kalau orang Jawa bilang itu jarik itu, sehingga dipasangilah di situ nih. Nanti ngangkatnya lebih enak. Jadi kalau ada korban juga di pinggir jalan, menggesernya itu misalnya cukup jauh ya, geser selimut atau mungkin sarung atau kain apa, pindahkan ke situ sedikit, angkat sedikit sehingga yang diangkat adalah bagian tersebut, sehingga tidak akan melukai pasien. Ya, ternyata sentuhan yang terlalu banyak dan besar kepada pasien juga berpengaruh tidak baik. Apalagi sampai digotong-gotong itu, tempatnya jauh itu digotong-gotong itu berisiko, khawatirnya cederanya kalau ada patah tulang dan seterusnya menjadi lebih berat. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, oke, jadi untuk bab 6 ini mengenai P3K, prinsip-prinsip pertolongan pertama pada kecelakaan, tolong dipahami betul. Nih ya, yang pertama ini prinsipnya bagaimana, kemudian tujuan P3K itu harus dipahami betul. Nah, dan terakhir adalah mengenai pokok-pokok tindakan P3K. Ini harus Anda pahami betul, ya, di luar kepala. Ya, mungkin masih ada pertanyaan, nanti silahkan boleh ditanyakan lewat grup WA, ya. Adapun informasi selanjutnya minggu depan kita upayakan untuk melaksanakan PTS, penilaian tengah semester atau UTS ya. Materinya sampai bab 4 saja. Sampai perawatan dan penanganan cedera saja. Nah, adapun untuk materi yang selanjutnya bab 5 obat-obatan dan bab 6-nya P3K nanti kan kita gunakan untuk penilaian akhir semester, ya. Untuk UAS-nya, ujian akhir semester. Oke. Selanjutnya kita sudah selesai di ujung pertemuan, dan mari pertemuan pada kali ini kita akhiri dengan berdoa. Berdoa disilakan. Berdoa selesai. Sampai ketemu di pertemuan yang akan datang. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.